Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Azira Amir. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam dengan nomor NIM 187215166. Di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran mengenai tugas pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Yang saya ambil temanya adalah memahami prinsip-prinsip organisasi dalam bentuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, memahami jenis-jenis organisasi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, memahami organisasi menurut para ahli. Untuk mempersingkat waktu, mari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Azira Amir. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam dengan nomor NIM 187215166. Di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran mengenai tugas ilmu pengetahuan sosial dengan dosen pengampu Bapak Dahlan Hasyim SPD. Nah, tema yang saya ambil adalah memahami prinsip-prinsip organisasi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, memahami jenis-jenis organisasi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, memahami organisasi menurut para ahli. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita langsung masuk ke materi. Yang pertama di sini adalah mengenai arti istilah prinsip. Prinsip diartikan sebagai cara berpikir atau bertindak. Dengan demikian, prinsip organisasi adalah hal-hal yang harus dipedomani oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan sebuah organisasi agar efektif dengan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Berikut ini prinsip-prinsip organisasi secara umum. Satu, yaitu ada prinsip perumusan tujuan, di mana setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, ada prinsip pembagian kerja, di mana prinsip ini berfungsi untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi. Maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Yang ketiga, ada prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang, di mana prinsip ini bertujuan untuk menjalankan kegiatan. Suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat diminta pertanggungjawaban. Yang keempat, ada prinsip tingkat pengawasan, di mana prinsip ini bertujuan untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik. Maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi, karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Yang kelima, ada prinsip rentang manajemen. Dalam prinsip ini bertujuan untuk organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seseorang pemimpin dapat melakukan tugasnya kepemimpinan secara efektif dan efisiensi maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasannya secara optimal. Prinsip kesatuan perintah, di mana prinsip ini bertujuan untuk menjalankan sebuah organisasi. Seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bosnya tersebut kita menerima perintah, dan kepada bos tersebut kita memberikan laporan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan kita. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip organisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama ada dari Henry Fayol, sebagaimana dikutip oleh Hussey dan Bowditch tahun 1977. Fayol mengemukakan 14 prinsip organisasi, yaitu yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga ada kesatuan perintah, yang keempat ada disiplin, yang kelima ada kesatuan arah, yang keenam kepentingan individu di bawah kepentingan umum, yang ketujuh ada gaji pegawai, yang kedelapan ada sentralisasi, yang kesembilan ada saluran jenjang, ke-10 ada ketertiban, yang ke-11 ada keadilan, yang ke-12 ada kestabilan, yang ketiga ada inisiatif, yang ke-14 adalah kesatuan jiwa korps. Nah, untuk selanjutnya menurut para ahli, menurut LP Alford dan Russell dalam tulisannya berjudul Principle of Industrial Management, mengemukakan 7 prinsip organisasi. 1. Prinsip tujuan, yang kedua ada prinsip wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga ada prinsip wewenang pokok, yang kelima ada prinsip definisi, yang keenam ada prinsip kesamaan, yang
ke-7 ada prinsip efektivitas organisasi. Nah, di sini juga dikemukakan oleh para ahli menurut Hendy G. Hodges tahun 1956, mengumpulkan ada 20 prinsip, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada penyusunan fungsi, yang keempat ada kesamaan, yang kelima ada koordinasi, yang keenam ada komunikasi, yang ketujuh ada penyusunan jenjang, yang kedelapan ada kontrol, yang kesembilan ada rentangan kontrol, yang kesepuluh ada asas pengecualian, yang ke-11 ada pelimpahan, yang ke-12 ada staf, yang ke-13 ada wewenang dan tanggung jawab, yang ke-14 ada kesederhanaan, yang ke-15 ada standarisasi, yang ke-16 ada spesialisasi, yang ke-17 ada berkelangsungan, yang ke-18 ada fleksibilitas, yang ke-19 ada keseimbangan, yang ke-20 ada hubungan langsung. Cukup sekian video pembelajaran mengenai tugas ilmu pengetahuan sosial yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.